1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita melalui Roh Kudus,
kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus, hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Kita adalah umat-umat yang dipilih, yang dikuduskan untuk menjadi saksi Tuhan, menyatakan perbuatannya yang besar. Haleluya. Sama-sama kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Bagi Dia, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Bersama-sama kita dipilih. Hanya bagi Dia, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus.
Setiap hari kami menerima kebaikan-Mu Tuhan. Setiap waktu kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Aba. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Kami diciptakan ya Tuhan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu, menyaksikan kebaikan-Mu di mana kami ada ya Aba. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my day I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I am lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I am living in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh Lord. And all my life you have been so good. Oh, in every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me, Lord. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing
of the goodness of God. Oh, yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Yeah. Without me pray that I am able. I will see all the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh Lord, ini hidup kami Tuhan. Hidup kami yang menikmati seluruh kebaikan. Kami mau jawab iya ya. Kami mau jadi saksi. Thank you Lord Jesus. Mari Bapak Ibu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh Lord, ku jawab ya, ya, ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Come on, come on. Ku jawab ya. Oh, Lord. Yes, Lord. Ku jawab ya. Kami jawab ya atas panggilan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya.
jawab iya, iya, oh ya. Oh Lord, ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab iya Tuhan, ku jawab iya Tuhan, ku jawab iya, iya, iya. Yes, Lord. Shalom Bapak sekalian, kita berjumpa kembali di dalam kebaktian online di bulan Agustus di tahun 2021 ini. Dan tentunya saya terus mengharapkan Bapak sekalian di dalam kondisi yang baik, yang sehat, bersemangat, bergairah bersama dengan Tuhan. Kalaupun ada di antara saudara yang saat ini sedang punya masalah, punya tekanan, mungkin saudara sakit, saudara tetap berharap kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan itu baik. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang selalu mendampingi kita. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan penghiburan, bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kita keluar sebagai pemenang. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Biar Tuhan berbicara bagi setiap kami, biar Roh Kudus menaungi kami Tuhan. Engkau tidak akan menuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan bungkus setiap kami dengan darah Kudus Tuhan. Dan saat ini otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus, kami mau ikat semua siasat manusia dalam nama Yesus. Kami merumbuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh kesombongan, keangkuhan manusia untuk menghalangi kebenaran firman Allah. Saat ini kami runtuhkan di dalam nama Yesus. Dan saat ini juga kami mau tahu segala pikiran dan kami mau taklukkan di bawah kaki Tuhan. Biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan puja kami persembahkan kepada Engkau Allah hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah, Bapak sekalian, waktu orang tua saya dipanggil pulang sama Tuhan, ayah yang kami kasihi, jadi setelah itu saya buka dompet beliau, ya, dompet ayah saya. Nah, waktu saya buka dompet ayah saya sungguh terharu. Yang pertama yang saya temukan adalah foto keluarga disimpan di dalam dompetnya, foto ayah saya, ibu saya, dan juga ketiga anaknya. Kami bertiga, ya, bertiga berkeluarga, semuanya laki-laki. Yang kedua yang saya lihat adalah satu lembar kertas yang berisikan tanggal lahir, ya, daripada anak-anaknya, semua mantu, bahkan cucu-cucunya. Nah, hal yang selanjutnya waktu saya buka di bagian selipan dompetnya, saya menemukan cincin, 2 cincin pernikahan, ya, cincin pernikahan orang tua kami ini. Jadi mama saya sudah dipanggil Tuhan tahun 2000, ya Bapak sekalian. Jadi sejak itu papi saya tidak pakai cincin menikah, tapi rupanya dia lekatkan dengan cincinnya lalu disimpan, ya, selama hampir 21 tahun. Papi saya tetap artinya menjadi seorang duda, Bapak sekalian, ya. Selama 21 tahun dia tidak berkeinginan untuk mencari artinya pasangan lain. Dia tetap setia kepada pasangannya, ya, ibu saya, ya. Jadi ayah saya dipanggil 2021, ibu saya 2021 tahun. Nah, Bapak sekalian, itu bicara tentang, saya percaya itu tentang kesetiaan, ya. Walaupun kesetiaan manusia itu ada batasnya. Nah, kita melihat Bapak sekalian dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kelima, dikatakan begini, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi dengan baik-baik, Tuhan itu baik.
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, di dalam 2 Timotius pasal kedua ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kita mungkin menjadi orang yang tidak setia ya ikut Tuhan, tapi Tuhan dikatakan tetap setia ya, pendampingi kita tentunya Bapak sekalian. Nah, kesetiaan ini Bapak sekalian adalah bicara tentang karakternya Tuhan ya, karakternya Kristus, di mana karakter ini pun harus kita miliki di dalam hidup ini. Itu sebabnya di dalam Galatia pasal kelima ya, Galatia pasal kelima bicara tentang buah roh, salah satunya bicara tentang kesetiaan ya, bicara tentang kesetiaan. Saudara catat baik-baik, salah satu buah roh yang harus dihasilkan oleh orang-orang yang percaya adalah bicara tentang kesetiaan. Nah, Bapak sekalian, kenapa kesetiaan ini penting ya? Pertama, memang itu karakter Kristus, karena kalau kita sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup seperti Kristus hidup. Kristus memiliki sifat karakter demikian, kita pun juga tentunya harus menghasilkan karakter yang demikian juga tentang kesetiaan. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, di dalam nanti zaman akhir yang saudara ketahui bahwa tidak ada lagi bicara tentang jabatan di gereja ya, Tuhan tidak bicara tentang pendeta, bicara tentang diaken, tentang aktivis ya, atau bicara tentang jemaat, tidak demikian. Tetapi Tuhan hanya membedakan dua golongan. Yang pertama adalah hamba yang setia, yang kedua adalah hamba yang jahat. Jadi hamba yang setia, hamba yang jahat. Setiap saudara dan saya dengan baik-baik, kita baik jemaat maupun pelayan Tuhan yang secara formal ada di gereja, kita ini adalah hamba, dan itu sebabnya kita harus menjadi hamba yang setia, bukan hamba yang jahat tentunya Bapak sekalian. Nah, di dalam Mazmur pasal ke-18 Bapak sekalian, saudara dengar lagi firman Tuhan berkata begini Bapak sekalian. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Jadi Tuhan akan setia kepada orang yang berlaku setia. Jadi tidak hanya Bapak sekalian, orang hanya hamba yang setia masuk di dalam kerajaan yang kekal, tetapi Tuhan juga akan berlaku setia kepada orang yang setia waktu kita hidup di muka bumi ini tentunya. Nah, itulah sebabnya Bapak, ini penting untuk kita catat baik-baik, untuk kita menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Nah, setia itu sendiri Bapak sekalian bicara tentang arti di dalam bahasa Indonesia berpegang teguh ya, berpegang teguh, tidak goyah, artinya pada prinsip, pada pendirian, pada janji Bapak sekalian. Nah, kesetiaan itu bicara tentang kata bendanya, bicara tentang keteguhan hati, ketaatan ya, keteguhan hati, ketaatan. Nah, jadi Bapak sekalian bicara kesetiaan itu memang banyak hal ya, setia mengikuti Tuhan, setia kepada pasangan hidup, setia kepada sahabat, setia kepada keluarga, setia pada pekerjaan, setia kepada pelayanan. Nah, kesetiaan ini akan muncul nanti waktu di dalam kondisi yang demikian. Biasa kesetiaan itu akan terlihat, apakah seseorang itu setia atau tidak, itu akan terlihat waktu dia mengalami kesulitan, waktu dia mengalami kesusahan, waktu dia mengalami sengsara, waktu dia mengalami penderitaan, apakah dia bisa terus setia? Ya, itu akan terlihat. Ya, saudara bisa lihat Bapak sekalian, kalau ada orang yang kaya, orang memiliki uang, Bapak sekalian begitu banyak kawan-kawannya, tetapi waktu dia di dalam keadaan kondisi yang sulit, ya misalnya dia bangkrut, dia kehilangan kekayaannya, maka hanya orang-orang yang setia tinggal bersama-sama dengan dia. Orang-orang yang tidak setia akan menyingkir Bapak sekalian, meninggalkan dia tentunya. Nah Bapak sekalian, juga Bapak sekalian, kesetiaan itu bisa terukur waktu dia, seseorang itu di dalam kesendirian, ya,
baik dia setia, apakah dia setia kepada pasangan hidupnya, itu bisa terlihat waktu dia pergi keluar kota dia sendiri, apakah dia tetap setia untuk menjaga kemurnian hidupnya, ya, ketulusan, kekudusannya untuk di dalam hubungan suami istri. Juga waktu dia sendiri, Bapak sekalian, juga bisa terlihat apakah dia setia nggak untuk itu menjaga kekudusan. Dia tidak melihat hal yang tidak layak untuk ditonton, Bapak sekalian. Ya, itu semuanya teruji, semuanya akan terlihat di dalam kondisi-kondisi tertentu, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, tentunya kita perlu tahu tentang apa sih yang namanya ciri hamba yang setia, ya, hamba yang setia yang di mata pandangan Tuhan. Ya, kita mesti tahu supaya kita ini terus hidup di dalamnya. Nah, di dalam Matius pasal ke-24 ayat yang ke-45 dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Dikatakan, siapa hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi saudara lihat, orang yang setia itu orang yang pasti dipercayakan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Ya, lalu dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi Bapak sekalian, hamba yang setia, yang pertama Bapak sekalian, hamba yang melakukan tugasnya, ya. Hamba melakukan tugas itu yang dipercayakan, yang diberikan oleh Tuhan, itu hamba yang setia. Nah, Bapak sekalian, kita harus mengerti begini, Bapak sekalian. Jadi sebelum kita bertobat, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi hamba dosa, hamba kegelapan, punya tuan yang namanya iblis. Kita melakukan segala perbuatan, segala sesuatu yang artinya iblis itu arahkan, ya, untuk kita lakukan semua perbuatan jahat, perbuatan yang berdosa, yang mendukakan hati Tuhan. Nah, waktu kita bertobat menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Bapak sekalian, maka status kita ini berubah karena kita sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus. Kita bukan milik iblis lagi, bukan milik kita sendiri lagi, tetapi milik Yesus. Jadi kita ini menjadi hamba Yesus, hamba Tuhan, hamba Allah. Siapapun kita ini, apakah saudara jemaat, apakah saudara sebagai pelayan Tuhan yang memiliki jabatan di gereja, semuanya adalah hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan, karena kita hamba Tuhan, kita punya Tuhan yang baru yang namanya Yesus. Yesus punya tugas, ya, punya tugas yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan hari-hari ini. Nah, salah satu tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita sebagai hamba Tuhan adalah yang seperti Matius katakan di dalam Injil Matius katakan, bahwa sekali pergilah jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ajarkanlah apa yang aku ajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kau sampai akhir zaman. Itu tugas amanah yang dipercayakan kepada saudara dan saya sebagai hamba Allah, melakukan tugas yang namanya memberitakan kabar sukacita Injil Kerajaan Allah, melakukan yang namanya amanat agung Tuhan Yesus. Itu sebagai hamba yang setia, kita akan melakukan ini setia, ya, terus menerus sampai tugas kita berakhir tentunya di muka bumi ini. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan begini, memberitakan Injil adalah kehausan bagiku, terkutuklah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Nah, dengan baik-baik Bapak sekalian, sebagai hamba Allah yang setia, maka kalau kita tidak melakukan tugas yang Tuhan suruh di dalam kehidupan kita, maka kita dibilang seperti Rasul Paulus katakan bisa terkutuk. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Tuhan berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Nah, keselamatan itu harus diberitakan kepada orang lain, ya, oleh hamba yang setia. Yang kedua, ya, hamba yang setia adalah hamba yang tidak tidak mundur, ya, tidak berhenti, ya, dari
tugas-tugas yang dipercayakan. Karena alasan masalah, tantangan, keluarga, anak-anak, ya, mungkin juga pekerjaan, ya, kesibukan, ya. Hamba yang setia tidak undur hanya karena alasan yang demikian. Dan dengan baik-baik, hamba yang setia tidak akan undur dari pelayanan, tidak akan undur dari ikut Tuhan karena alasan apapun juga. Karena ini berbahaya, Bapak sekalian. Nah, di dalam Lukas pasal ke-9 ayat yang ke-62, Bapak sekalian, Tuhan Yesus berkata begini, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi Tuhan menjelaskan kalau ada orang yang siap membajak, artinya siap itu belum melakukan. Itu orang yang dipanggil oleh Tuhan bekerja di ladang Tuhan, tetapi dia menoleh ke belakang, bicara tentang banyak alasan yang dikemukakan untuk dia tidak membajak, maka itu dikatakan tidak layak bagi kerajaan Allah. Saudara bisa bayangkan apalagi orang yang sudah membajak di artinya teladannya Tuhan lalu undur, ya, tidak lagi melakukan hal yang demikian, maka dikatakan tidak layak. Nah, waktu seseorang dikatakan tidak layak bagi kerajaan Allah, berbahaya. Karena apa? Musuh-musuhnya, ya, iblis dan antek-antek ini sudah siap menerkam. Jadi waktu Roh Kudus meninggalkan, waktu orang meninggalkan pelayanannya, meninggalkan Tuhan, tidak setia ikut Tuhan, yang masuk siapa? Roh jahat yang akan menghancurkan kehidupannya. Dan saya sudah melihat begitu banyak orang-orang yang undur meninggalkan pelayanan, ya, undur dari ikut Tuhan, ya, kehidupannya hancur, Bapak sekalian, betul-betul hancur. Bahkan saya sangat menyayangkan ada beberapa orang yang saya kenal harus artinya meninggalkan dunia ini dalam usia yang relatif masih muda, dengan banyak persoalan, dengan banyak sakit penyakit, banyak hal-hal yang dihadapinya, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, itu sebabnya, Bapak sekalian, ingat hal yang kedua, hamba yang setia adalah hamba yang tidak undur dari Tuhan, tidak undur dari pelayanan, ya, dengan alasan apapun juga. Nah, Bapak sekalian, kalau saudara baca tentang kisah Rut, Bapak sekalian, ini satu kisah yang sangat luar biasa. Rut bicara tentang seorang istilahnya mantu yang luar biasa, ya, mungkin jarang ya ada ya mantu yang seperti ini. Karena apa, Bapak sekalian, kita tahu ceritanya bagaimana Rut kehilangan suaminya yang merupakan anak dari Naomi. Jadi Naomi dan suaminya pergi ke Moab, ya. Naomi kehilangan suaminya, kedua anaknya laki-lakinya itu waktu mereka pindah ke Moab. Nah, mereka, artinya Naomi ini punya dua mantu yang namanya Orpa dan Rut. Bagaimana waktu mereka, artinya Naomi kehilangan ketiga orang yang dicintainya, dia mau balik lagi ke Bethlehem, Bapak sekalian, ke tanah kelahirannya. Ya, lalu pertama-tama dia ajak Orpa dan Rut jalan, tapi setelah itu dia bilang, kamu ngapain ikut aku? Ya, kamu pulanglah ke rumah orang tuamu, ke bangsamu, ke Allahmu. Tetapi mereka itu diceritakan, Bapak sekalian, di dalam kitab Rut pasal pertama, mereka menangis dengan keras. Mereka bilang, enggak, aku mau ikut. Aku mau ikut engkau. Ya, Orpa dan Rut berkata demikian. Lalu Naomi bilang begini lagi, ngapain ikut aku? Aku ini sudah tua. Kalau hari ini aku menikah punya anak laki-laki, apa kamu menunggui ya sampai dia dewasa lalu menikah dengan engkau? Ya, mungkin waktu dia berkata demikian, Orpa mikir-mikir, oh iya betul juga ya. Apa yang saya mesti harapkan dari yang namanya mertuanya ini, sehingga dikatakan Orpa mencium mertuanya dan pamit meninggalkan mertua. Jadi dia undur sekalian. Tapi apa yang terjadi dengan Rut? Ya, Rut tidak mau. Ya, di ayat yang ke-15 ya, di dalam Rut pasal pertama 15 berkatalah Naomi, telah pulang iparku kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan.
Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Itu jawaban Rut kepada Naomi. Dia tidak mau dipisahkan dari mertuanya, Bapak sekalian. Dan tentunya ada satu yang lebih penting adalah dia juga tidak mau dipisahkan dari Allah yang dia kenal waktu dia ini artinya bertemu dengan Naomi dan keluarganya menjadi mantu daripada Naomi. Dia mengambil satu keputusan waktu, walaupun Bapak sekalian ini ada persoalan yang sangat berat. Dia harus meninggalkan orang tuanya di Moab, dia harus meninggalkan bangsanya, Bapak sekalian. Dia mungkin bisa dikucilkan oleh orang-orang Moab, Bapak sekalian. Tetapi itu tidak menyurutkan hati daripada Rut untuk mengambil sikap untuk setia mengikuti mertuanya. Karena dia melihat sesuatu yang jauh lebih besar lagi ke depan, Bapak sekalian. Sesuatu yang luar biasa yang dia kenal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah yang disembah oleh Naomi, juga Allah yang dia sembah, Bapak sekalian. Nah, jadi itu hal yang perlu kita kerti, Bapak sekalian. Jangan sekali-sekali kita undur dari ikut Tuhan atau pelayanan. Apapun alasan, apapun keadaan kita, sebagai hamba yang setia harus terus ikut Tuhan. Nah, hal yang ketiga, Bapak sekalian, bahwa hamba yang setia adalah hamba yang rela berkorban, rela menderita. Rela berkorban, rela menderita. Kita melihat, Bapak sekalian, kalau kita melihat dari murid-murid Tuhan Yesus waktu mereka ikut Tuhan Yesus, terutama Paulus, dulunya dia penganiaya orang-orang yang pengikut Yesus. Tapi waktu dia bertobat menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dia melaksanakan sebagai apa yang dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yang memberitakan Injil. Dia banyak ketemu dengan orang-orang yang membenci, orang-orang Yahudi, orang-orang lain dari bangsa lain. Dia ditangkap, dipenjara, dipukul, digebuki, dilempari batu, Bapak sekalian. Yang namanya Paulus rela menderita, demi Yesus, demi Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak sekalian, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai hamba yang setia. Kita ini sebagai hamba yang setia, kita harus rela menderita, karena ikut Tuhan Yesus itu tidak mungkin terluput dari yang namanya penganiayaan, penderitaan, Bapak sekalian. Pasti bisa dinyinyirin orang, difitnah orang, dijelek-jelekin orang karena kita mengikuti Yesus. Itu pasti dialami oleh setiap orang. Bahkan kalau kita melihat, Bapak sekalian, dari orang-orang yang saya baca pengalaman bagaimana di negara-negara tertentu di mana yang namanya ikut Tuhan itu merupakan sesuatu yang dilarang, yang dibenci oleh negara. Mereka harus ditangkap, mereka kehilangan pekerjaan, mereka dimasuki penjara, Bapak sekalian, menderita, bahkan mereka harus menyangkal Tuhan. Kalau tidak menyangkal Tuhan, mereka digebuki, Bapak sekalian, dipukuli setengah mati, Bapak sekalian, bahkan ada yang dihukum mati. Tapi banyak di antara mereka memilih untuk ikut menderita bersama dengan Kristus, karena mereka adalah hamba yang setia. Karena waktu seseorang hamba yang setia, dia akan menerima yang sesuatu yang dari Tuhan yang luar biasa, kehidupan yang kekal. Seperti Stefanus, Stefanus waktu diraja, Bapak dilempari batu, dia menyerahkan, aku menyerahkan nyawaku ke tanganmu. Dia tidak undur daripada iman percaya dia, karena ada satu hal yang dia harus hadapi, Bapak sekalian. Nah, yang keempat, bicara tentang hamba yang setia adalah hamba yang tidak mencari keuntungan kepentingan pribadi. Hamba yang setia adalah hamba yang tidak mencari keuntungan kepentingan pribadi. Kembali kalau saya lihat mengenai cerita tentang Rut, Bapak sekalian, dia bisa saja, Bapak sekalian, kalau dia bicara tentang kepentingan pribadi, dia bisa tinggalkan Naomi untuk Naomi kembali ke negaranya, tempat asal dia, artinya tempat negara atau wilayah di mana dia dilahirkan. Dia bisa menikah lagi di Moab, dia bisa mungkin hidup enak di Moab, tetapi itu yang dia tidak lakukan karena dia lebih mementingkan kepentingan yang namanya mertuanya, dan juga tentunya Allah yang dia sudah pernah dia sembah, Bapak sekalian. Dia bisa artinya mengalahkan kepentingan yang namanya pribadinya ini untuk kepentingan
orang lain. Nah, Tuhan juga mengajarkan kepada kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia. Mari Bapak sekalian, di masa-masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang yang menderita, ya, yang kekurangan, yang tidak memiliki vitamin, obat-obatan yang cukup. Mereka tidak memiliki artinya uang untuk bisa membiayai sekolah. Mereka mungkin juga bahkan yang lebih parah lagi, mereka tidak memiliki uang untuk bisa menghidupi, untuk mereka bisa makan. Nah, mari Bapak sekalian, sebagai hamba yang setia, sebagai orang hamba Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri, mari kita pikirkan orang lain. Saya sangat terkesan dengan satu berita bagaimana ada seorang konglomerat di Sumatera, bagaimana dia menyumbangkan dari harta kekayaannya yang senilai 2 triliun rupiah untuk kepentingan kesehatan orang-orang yang berada di wilayah dia tinggal. Wah, ini sesuatu yang luar biasa Bapak sekalian. 2 triliun bukan satu jumlah yang kecil. 2 triliun itu bicara tentang 2.000 miliar rupiah. Dan satu jumlah yang sangat-sangat besar yang dia rela untuk sumbangkan kepada orang-orang yang saat ini menderita karena COVID-19. Nah, mari Bapak sekalian, sebagai hamba Allah yang setia, ya, hamba Tuhan yang setia, maka kita tidak mementingkan, ya, kepentingan kita sendiri saja, tetapi kepentingan orang lain. Nah, saya ingat waktu Pak Niko berada di Yerusalem, berada di tanah perjanjian, ada pesan Tuhan untuk supaya Healing Movement Crusade itu bisa berlangsung terus, ya, tidak padam. Ada pesan Tuhan yang saya ingat, yang dikatakan yang pertama adalah jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua, jangan mengambil keuntungan dari pelayanan ini. Jadi Bapak sekalian, kalau kita sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, mesti ingat baik-baik, ya, Tuhan memberi dengan cuma-cuma, kita harus beri juga dengan cuma-cuma. Jangan mikirkan tentang yang namanya kepentingan kita. Kalau saya diundang, saya dijadi pembicara, berapa harganya, itu Bapak sekalian berbicara tentang menghargai dirinya sendiri. Bapak sekalian lebih mementingkan sesuatu yang dia pikir harus dia dapat untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, mari Bapak sekalian, kita akan berdoa bersama-sama, ya Bapak sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini Tuhan, di bulan Agustus di tahun 2021. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi hamba yang setia, hamba yang memiliki kesetiaan di dalam hidup ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Bahkan Tuhan terus mendampingi kami dalam hidup ini. Engkau melihat Tuhan dari setiap kami Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyaksikan acara kebaktian ini di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kemampuan kepada setiap kami Tuhan, pengertian kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh mempunyai keinginan kesungguhan untuk menjadi hamba yang setia Tuhan, hamba yang sungguh-sungguh mengikuti Engkau Tuhan, hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga melihat Tuhan keadaan jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang sakit karena COVID-19 atau sakit apapun juga, Hamba katakan saat ini sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di kayu salib, segala sakit penyakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lebah ya saat ini dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang susah saat ini dihiburkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang putus pengharapan saat ini diberikan pengharapan yang baru oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, seperti jadi firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau setia waktu kami setia Tuhan. Tuhan akan terus mendampingi kami, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami untuk kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau maha baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak sekalian, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, so, Bapak sekalian boleh mempersiapkan roti dan anggur. Silakan Bapak sekalian. Dan sambil saudara mempersiapkan itu, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
buat kesempatan untuk kami boleh bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus di bulan Agustus ini Tuhan. Biar Tuhan ingatkan kami Tuhan akan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Tuhan, siapakah kami ini Tuhan sebelum kami bertobat? Kami adalah orang-orang yang berdosa dan kami tahu upah dosa adalah maut Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau datang 2000 tahun yang lalu, Engkau rela menderita Tuhan, bahkan mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Sehingga bagi setiap kami yang bertobat menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak sekarang sebelum kita masuk perjamuan kudus juga, mari kita melihat keadaan kita masing-masing. Kalau Tuhan mengingatkan ada dosa, ada kesalahan yang masih kita lakukan, mari kita minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, biar kita layak masuk di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau mengingatkan setiap kami Tuhan, kalau ada dosa kesalahan yang kami lakukan Tuhan, biar Tuhan tahirkan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya waktu kami makan roti merupakan tubuh-Mu, minum anggur merupakan darah-Mu, kami akan disembuhkan, kami akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa. Mari sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, Bapak sekalian. Oh Jesus, 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 oh Yesus Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah Tuhan, yang bekerja, berusaha Tuhan. Anak-anak yang Tuhan diberkati Tuhan, baik yang kuliah, yang sekolah Tuhan. Persatukan keluarga-keluarga dengan tali kasih-Mu, sehingga mereka menjadi keluarga yang kuat, keluarga berbahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengasihi satu yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga jemaat-Mu Tuhan dari segala mara bahaya, terutama COVID-19 Tuhan Yesus. Biar mereka mempunyai gairah Tuhan, mempunyai semangat Tuhan bersama dengan Engkau menjalani kehidupan yang sulit ini Tuhan.
karena kami percaya kemenangan ada di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak sekali kita angkat tangan di hadapan Tuhan saat ini. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini terimalah damai, sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus penyerta saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari kita katakan sama-sama amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak sekalian, selamat hari Minggu. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit samparan busuk. Dengan kepaknya, Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.